paparan saya webinar kali ini adalah hukum internasional dalam hubungan internasional dan diplomasi, tantangan, prospek, dan peranan Indonesia. Itu juga foto saya ketika di negara Ratu Elizabeth. Oke, langsung aja lanjut, Rama. Saya start pertama. Oke, jadi ini sebenarnya ini beberapa segmen hanya untuk refreshing ya. Saya yakin teman-teman yang atau rekan-rekan yang sudah kuliah hukum internasional atau sudah ngambil pengantar itu sudah tahu banget persis apa yang sampaikan, hanya untuk refreshing supaya kita punya satu titik tolak yang sama ya. Jadi kita juga tahu bersama, mungkin Bang Dhani juga sangat familiar secara sejarahnya hukum internasional itu memang adalah semacam turunan dari hukum Romawi dan orang Romawi sendiri menganggap hukum internasional itu adalah perwujudan dari hukum alam. Jadi yang natural law. Atau mereka sebut ius gentium, atau hukum alam yang berlaku universal, berlaku untuk semua hubungan antar semua bangsa. Kemudian dalam perkembangan evolusinya sampai abad pertengahan, dia kena pengaruh lagi apa yang namanya hukum berdasarkan norma-norma agama Kristen yang disebut ius communis. Termasuk juga masuk pengaruh di situ adalah hukum Islam. Hukum Islam juga mengenal apa yang disebut syiar. Pertama kali dipopulerkan oleh kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman. Itu bagaimana mengatur hubungan antar negara, antar bangsa, antara yang di dalam sfir Ottoman dengan yang di luar negara-negara atau bangsa yang di luar sfirnya atau lingkup politiknya Kesultanan Ottoman. Kemudian masuk di era abad 16-17, kita kenal sekali namanya Hugo Grotius, ya, Bapak Hukum Internasional, juga Immanuel Kant, Bapak Positivisme. Ini adalah orang-orang yang pertama kali membangun sistematisasi dari hukum internasional, ya, di mana mereka mengukuhkan bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara atau bangsa. Kemudian tonggak pertama jelas Perjanjian Westphalia. Ini lagi-lagi saya sekedar kita refresh aja. Ini adalah perjanjian pertama yang mengukuhkan nation state atau negara bangsa yang kita kenal sekarang sebagai aktor utama hukum internasional. Ditandatangani tahun 1648 hingga mengakhiri perang 30 tahun waktu itu antara pengikut Katolik dan Protestan di Eropa. Kemudian masuk masa kolonialisme, hukum internasional ini karena by nature ya dari Romawi dan sebagainya, Westphalia dia banyak sekali dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dan kepentingan-kepentingan negara-negara barat ya, termasuk menjadi semacam pretext atau digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan ekspansi kolonialisme. Kita ingat betul waktu itu yang sangat sering dipakai waktu oleh negara-negara barat itu adalah misalnya sesi, mewarisi ya. Jadi kalau ada suatu negara dikalahin dia bisa caplok koloninya gitu kan. Terus terra incognito. Jadi kalau masuk negara nggak bertuan, padahal negara itu punya orang, dia bilang aja nggak bertuan, diambil diduduki seperti Columbus ya, menduduki Amerika masuk ketika Amerika Tengah. Jadi dipakai sebagai alat untuk kolonialisme oleh negara-negara barat. Kemudian masuk perang PD1 dan perang kedua. Kita mengenal hukum perang dan sebagainya, masuk lagi semakin berluas berkembang, masuk perang dingin hingga era globalisasi sekarang. Nah, era globalisasi sekarang hukum internasional itu semakin berkembang karena dia semakin tidak state centric, makin terbuka dengan pengaruh-pengaruh dan semakin bersifat egaliter dan universal. Oke, lanjut. Kita cepat aja. Oke, ini definisi saya kira lagi-lagi teman-teman Bang Dhani mungkin paling sangat paham ya, hukum internasional itu adalah aturan mengatur relasi internasional antara negara atau entitas lain selain negara atau entitas selain negara yang diakui memiliki karakteristik internasional. Ini adalah saya coba ramu definisi dari Profesor Latiful Hayat, Barbara Wallis dan Juan Ortega dari tahun 2019. Kemudian kita tahu hukum internasional sumber-sumbernya yang sesuai dengan ditetapkan oleh Statuta Permanent Court of International Justice tahun 1920 dan kemudian dikukuhkan oleh Statuta ICJ, International Court of Justice pasal 38 tahun 45, itu adalah perjanjian internasional, jelas, traktat ya, treaty sebagai sumber utama, kemudian hukum kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, bahasanya itu harus obey by civilized nations, kemudian putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum termuka, jadi opini para ahli hukum termuka, dan putusan pengadilan of course. Lanjut. Baik, nah kita mulai masuk sekarang ke inti ini. Tadi kan cuma refreshing ya, jadi sebenarnya apa sebenarnya relasi hukum internasional dan hubungan internasional diplomasi. Saya ingat waktu saya ngambil hukum internasional publik ya, waktu semester 5 itu 25 tahun yang lalu itu Bang Dhani. Itu saya baru sadar. Kenapa? Profesor Siddiq almarhum. Iya, saya ingat betul satu kuliah itu yang hadir bahkan almarhum Profesor Mukhtar itu. Tapi ini saya baru sadar Bang Dhani ya, teman-teman, ketika saya menyusun ini bahwa saya muter lagi tuh kaset lama waktu saya masih ingat kuliah pertama itu. Ternyata kita di universitas itu diajarin tuh agak sedikit vakum ya, seolah-olah hukum internasional itu ada disiplin yang sama sekali nggak ada hubungannya sama hubungan internasional politik. Jadi diajarkannya purely legalistik. Nah, saya ingat bahwa itu Pak Mukhtar itu sempat diberikan kesempatan ngomong 10 menit. Dia pun, padahal dia bekas menlu loh, almarhum. Dia pun ngomong seingat saya itu purely legalistic term. Nah, selama ini saya jadi teringat makanya.
apalagi dengan lihat ke belakang dalam pengalaman saya ketika saya di sini, bahwa hukum internasional dan hubungan internasional itu sebenarnya sangat integrated ya sebenarnya. Karena bagaimanapun juga, dan kalau kita lihat tadi saya uraiin sejarahnya, kenapa tadi saya pakai kita agak ke belakang. Kalau kita lihat sejarahnya, gitu ya, negara bangsa itu atau apapun namanya ya sebelum Westphalia ya, entitas itu kan selalu apa ya punya sadar nggak sadar akan mematuhi satu norma-norma, gitu ya. Contohnya misalnya ya, setahu saya walaupun banyak negara yang melanggar nih, kalau orang ngirim utusan itu nggak boleh diapa-apain. Itu setahu saya dari zaman Romawi kuno, Mesir kuno itu sangat. Walaupun ada beberapa kayak Persia itu melanggar, misalnya. Tapi itu hukum universal. Kalau orang diplomat dia bawa surat utusan dari rajanya itu nggak boleh diapa-apain misalnya. Itu adalah contoh-contoh yang even pretext, even predate Romawi ya saya kira. Jadi hukum internasional itu terus sadar nggak sadar itu turut membentuk perilaku nation state atau aktor lainnya dalam dinamika hubungan internasional dan diplomasi. Nah, contohnya bisa kelihatan dari berbagai contoh saya kasih ini beberapa sumber hukum internasional yang menjadi milestone penting ya. Kalau kita memahami atau ngikutin juga hubungan internasional atau diplomasi, ini mungkin anak-anak HI juga tahu nih. HI dalam arti hubungan internasional ya, yang dari FISIP. Pasti pertama tadi Westphalia kita udah tahu ya. Itu lahirnya nation state sebagai mengukuhkan nation state sebagai aktor utama. Kemudian Montevideo 1937 ini kita maju 300 tahun. Montevideo itu yang mengukuhkan apa sih yang disebut negara itu? Oh, punya rakyat, punya pemerintahan, punya wilayah. Itu sampai sekarang universal. Nggak ada tiga ini ya bukan nation state, bukan negara. Kemudian Konvensi Jenewa mengukuhkan bagaimana sih orang ada berlaku berperang itu sebelumnya ada sampai dibuat, tapi dikukuhkan dalam satu dikodifikasikan dalam satu sumber hukum yang formil material, itu adalah hukum dari Konvensi Jenewa ini. Kemudian Konvensi Vienna ya mengukuhkan diplomat itu apa sih haknya, apa sih ciri-cirinya, siapa sih yang disebut diplomat itu. Dan yang terakhir tentu yang paling yang saya kira juga groundbreaking adalah Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS ya. United Nations Convention Law of the Sea yang dikukuhkan tahun 1982 di Jamaika ya. Ini ada orang-orang masih menyebut sampai ada konstitusi dunia untuk lautan ya, the World Constitution for the World Oceans ya. Nah, semua poin ini lagi saya pakai manjem istilah ini orang anak HI, kalau anak HI hubungan internasional mungkin mau di ini nih. Semua poin-poin ini adalah ikut mendukung apa yang kita sebut orang barat terutama ya, negara-negara barat, apa yang disebut the tata global liberal sekarang. Orang barat senang menyebutkan the liberal global order, the rule based order. Nah, sadar nggak sadar, semua norma-norma dia ikut menguphold tata global liberal sekarang yang kita tahu adalah, ya kita tahu ya, ada UN, ada PBB, ada WTO, ya Amerika sebagai superpower ya, dan mereka suka menyebut dirinya sebagai tata global liberal dan rule based order. Nanti kita lihat kenapa mereka menyebut seperti itu. Oke, lanjut. Mudah-mudahan saya nggak kecepatan ya, mohon maaf saya takut waktunya nih, karena saya pengen banget diskusi sebenarnya. Oke, sekarang kita ngomong kritik. Nah, tadi kita udah lihat ke belakang, apa muncul kritik ini udah dari zaman dulu sebenarnya, even ratusan tahun lalu. Banyak yang bilang, dan ini juga diakui ya oleh mainstream para ahli hukum internasional. Hukum internasional itu pada bilang, banyak ada yang bilang bukan hukum yang sebenarnya, hukum pura-pura gitu. Pertama, kenapa? Karena dia nggak bisa mengenforce. Dia nggak ikatannya itu kan sukarela. Negara bisa bilang, saya nggak ngakuin, saya nggak ngikut. Ya kan? Itu kritik yang paling ini. Nah, terutama mereka yang paling hukum yang saya baca itu adalah mereka yang mengukur hukum internasional itu dengan indikator-indikator hukum domestik. Dia langsung bilang, itu bukan hukum tuh, pura-pura aja tuh. Kan nggak ada pengadilan, nggak ada polisi, orang nggak kalau melanggar seenaknya aja gitu kan. Nah, yang kedua, terlalu state-centric. Ini juga diakui. Negara mulu. Kenyataannya sekarang kan ada LSM, ada orang individu bisa menggugat dan sebagainya. Jadi ini pengaruh positivisme tadi karena memang kan bilang ini hukum antar negara antar bangsa. Nah, konsekuensinya memang menjadi dianggap state-centric. Yang ketiga, dominasi kepentingan negara barat tadi sudah saya sampaikan juga. Kebetulan karena turunnya dari Romawi dan sebagainya dan negara-negara barat pada saat hukum internasional itu mengalami proses kodifikasi dan sebagainya, ini analisa saya, itu banyak memang yang membidani itu negara-negara barat. Jadi nggak mau ya masuk pemikiran kan segala macam kepentingan dia masuk situ. Nah, tapi perkembangan dewasa ini sebenarnya sudah mulai bergeser, terutama sejak 20-30 tahun terakhir ya. Terjadi apa yang disebut perluasan, proliferasi aktor dan subjek yang diatur dalam hukum internasional ya. Jadi orang sekarang nggak cuma aktor itu nggak cuma nation state, ada organisasi internasional. Sekarang ada misalnya ASEAN ya, kita yang paling dekat. Ada yang paling konkret itu, yang paling kuat kepribadian hukumnya adalah EU. EU itu bukan negara, dia organisasi internasional, tapi dia ngeluarin aturan, ngeluarin standar. Kalau Anda nyetir di sana di Eropa itu dari mulai knalpotnya pas segala macam mobil standar mobilnya itu standar semua negara Eropa. Dan itu dipatuhi. Euro ya. Nah, di European Euro 1, Euro 2 mesin. Jadi dia aktor dan subjeknya juga ini kalau dulu mungkin hanya ngatur hukum perang segala macam, pampasan perang, sekarang kan macam-macam. Climate change, perubahan iklim segala macam. Itu udah ini ya, makin terjadi proliferasi subjek yang diatur. Kemudian tadi ya sudah sampaikan proliferasi peranan organisasi internasional. Saya berikan contoh tadi ASEAN dan EU.
Nah, kemudian perluasan konsep yurisdiksi. Awalnya kan hanya negara, individu tuh nggak menjadi ini, tapi sejak sekarang individu bisa menjadi pihak. Ya. Misalnya yang paling landmark case adalah judgment ya, judgment on Nuremberg ya, kasus-kasus di Nuremberg peradilan perang. Sebelum peradilan perang Nuremberg, maka kenapa Nuremberg itu dianggap groundbreaking? Sebelumnya individu itu dianggap tidak bertanggung jawab untuk urusan negara. Kalau dia menjalankan perintah yang sah sebagai pejabat suatu negara, dia dulu sebelum 1945 boleh-boleh aja, kan negaranya yang nyuruh. Nah, di situ inovasi hukum ya, seperti istilah inovasi hukum dari kasus-kasus Nuremberg. Nggak bisa negara, individu tidak bisa cuci tangan hanya karena negaranya nyuruh. Karena apa? Karena dia punya moral conscience. Dia bisa nolak dan ada yang menolak. Jadi Nuremberg mengukuhkan, oh enggak, Anda pejabat, Anda menangkan perintah, ya Anda tetap ini bersalah kalau melanggar jelas-jelas melanggar norma hukum internasional. Waktu itu yang dipidanakan adalah pertama act of aggression yang ternyata di outlaw oleh suatu fakta yang namanya Brian Kellogg tahun 2008. Kemudian genocide, itu pertama kali istilah genocide muncul, dan serious pelanggaran HAM, serious infringement of human rights. Oke, lanjut. Oke, kita percepat aja mungkin nih. Oke. Nah, tadi kritik. Nah, sekarang tantangan dewasa yang dihadapi dewasa ini, hukum internasional ini sekarang menghadapi menurut saya tantangan yang agak berat. Kenapa? Karena tata global liberal tadi ini gen ya, kalau ada anak HI atau anak politik memang sebenarnya adalah warisan jadi yang di-shape oleh para negara-negara pemenang perang dunia kedua, itu Amerika, Inggris, Prancis ya, yang mereka sebut tata global liberal, rule based order, itu sekarang menghadapi tantangan erosi yang agak serius. Kenapa? Karena aspek hard power ya, kekuatan yang ya force ya, yang hard power yang kasar ya itu masih terus bahkan trennya mendominasi kembali dinamika hubungan internasional. Nah, ini kita tahu ya, kalau kita balik sedikit ya, ada dua bapak sebenarnya dalam politik dan hukum ini. Yang liberal itu yang namanya John Locke. Nah, dia sebenarnya lebih dekat sana. Semua harus ada aturannya, harus ada hukumnya segala macam. Kita bisa kerjasama. Tapi ada orang yang namanya Thomas Hobbes. Thomas Hobbes bilang enggak. Dalam hubungan antar manusia tuh kita tuh sebenarnya saling mementingkan diri sendiri. Kita tuh yang penting survive. Gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin kepentingan orang lain. Kita yang penting kita survive, kita menang, kita yang hidup sendiri. Makanya dia bilang hidup manusia tuh kasar, brutal, dan brutish istilahnya dia. Nah, Thomas Hobbes ini yang melahirkan apa yang namanya paham realis. Paham realis itu bilang bahwa semua kehidupan manusia ini kita agak masuk politik ya, maaf ya, Bang Dani ya. Semua tata hubungan manusia itu diatur oleh kekuatan, power. Siapa yang kuat, dia yang menang, dia yang survive. Versus John Locke. Nah, John Locke yang lebih dekat ke kita, harus ada norma dong yang atur dan sebagainya. Nah, ini pertarungan ini belum selesai. Dan unfortunately 15-20 tahun terakhir ini yang agak meningkat gitu. Paham-paham Thomas Hobbes ini meningkat lagi gitu, agak menguat gitu. Kemudian sebagai turunan yang terjadi, kita lihat potensi konflik tingkat global regional. Kita semua tahu lah disebut-sebut di media massa Amerika MLT gimana makin menajam persaingannya ya, karena sama-sama sebagai negara superpower. Kemudian juga itu tadi ya, yang kelemahan tadi yang disebutkan. Ada kecenderungan aktor itu, apalagi kalau dia major power, dia ngerasa punya leverage. Dia bisa bilang, saya nggak terikat dengan hukum internasional, saya nggak peduli, saya tidak mau mematuhi. Contohnya kasus Israel Palestina. Israel itu jelas resolusi berupa jelas berkali-kali bilang kamu itu melakukan pendudukan, itu bukan negeri kamu tidak boleh melakukan pembangunan yang namanya illegal settlement. Tapi mereka nyata terus saja dibangun. Resolusi PBB itu nggak diajukan, gitu, kan? Kemudian RRT misalnya, yang kasus Laut Cina Selatan yang kita mungkin teman-teman sering lihat di media ya, itu jelas bukan teritorinya Cina. Gitu. RRT sebenarnya tidak punya klaim yang kuat dari itu, apalagi kalau dia pakai klaim historis. Gitu. Tapi kenyataannya dia nggak peduli kan. Sekarang ini dia bangun pangkalan segala macam. Itu ya. Klaim dari dinasti Tang ya Bang itu. Oh iya, itu klaimnya. Itu sudah berganti-ganti dinasti kan sejak. Iya, jadi klaim historis itu nanti kita bahas. Klaim historis itu juga sebenarnya nggak ada prasyarat-prasyaratnya. Terus yang terakhir adalah ada kecenderungan konflik sekarang ya di Syria, di Yaman, di Ethiopia itu nggak mengindahkan hukum Jenewa. Itu kemarin saya lihat berita di Ethiopia itu perang saudara itu terjadi pelanggaran HAM di mana-mana. Orang sipil itu ditembakin, dibunuh, bahkan di rape ya perempuannya. Jadi ini saya lihat kecenderungannya semakin muat 5-10 tahun ini. Oke, lanjut. Nah, bagaimana prospeknya? Ini yang saya mohon teman-teman kita sama diskusi. Saya tetap melihat bahwa hukum internasional itu tetap akan dibutuhkan. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, ada satu value ya, moralitas universal atau behavior yang konsisten. Itu mau kayak apapun masyarakat itu kasar atau atau brutal ya, kalau istilahnya Thomas Hobbes tadi, dia tetap butuh value kok.
Dia nggak bisa hidup tuh semua melawan semua, nggak juga. Orang tuh tetap dalam hubungan ini, yang belajar sosiologi tahu ya, hubungan antar manusia itu kan nggak cuma konflik dan kompetisi, ada yang namanya kolaborasi, dan itu real. Orang nggak mungkin kompetisi terus atau konflik terus, pasti ada kolaborasi. Jadi pasti akan ada value-value. Jadi ini kenapa saya bilang hukum nasional tetap akan dibutuhkan. Yang kedua, kita tahu norma hukum dan sendirinya akan ikutin kan perkembangan masyarakatnya ya. Selama dia masih merasa mengakui terikat dengan norma itu, ya hukumnya, normanya akan berkembang terus. Nah, karena itu saya bilang proliferasi tadi sampaikan karakter tren ya, proliferasi sumber dan subjek hukum nasional akan terus terjadi. Nah, prospek kepatuhannya gimana? Ya, apa boleh buat ya, kita masih berada dalam struktur masyarakat internasional yang memang tidak sempurna. Jadi ya tetap akan rapuh, akan tidak optimal karena aktor selamanya dia masih, kalau dia masih merasa punya kekuatan, dia punya insentif tuh bilang saya nggak mau ikut, saya nggak terikat. Tapi yang menarik juga ini yang berikutnya saya bilang ada yang namanya prospek enforcement atau enforcement ya terhadap hukum internasional. Ada yang namanya ada proses itu yang saya sebut ini bahasa saya aja, evolutif. Ada tren penguatan norma-norma yang dipatuhi bersama ya, tanpa ada satu paksaan, jadi lebih voluntary ya, pada berbagai sektor, perdagangan internasional, lingkungan hidup dan sebagainya. Ya, terus teknologi informasi dan sebagainya. Kemudian ada juga kemungkinan radikal bahasa saya. Radikal ini kalau tadi karena kita sepakat bahwa power itu menjadi leverage atau menjadi insentif bagi satu aktor untuk bilang saya nggak mau. Tapi kalau terjadi shifting power ya, misalnya sekarang Amerika atau Rusia yang besar-besar itu tiba-tiba jadi lemah gitu. Ada negara-negara yang lebih kuat, maka mungkin terjadi proses demokratisasi ya, bahasa saya aja ya, di mana mungkin value-nya akan berubah juga, akan berkembang juga. Gitu. Misalnya akan menguat. Ini kelihatan gitu. Sebelum perang dunia kedua, kalau misalnya sekutu itu tidak menang, itu jelas trennya nggak akan kayak sekarang. Gitu. Jelas ketika sekutu itu menang, Nazi itu kalah, itu terjadi penguatan norma-norma internasional itu mengalami penguatan, walaupun tidak sempurna. Jadi ini saya bilang kenapa tetap prospek radikal itu ada, walaupun kecil, karena kita nggak melihat ada satu kemungkinan perang. Ya, oke. Lanjut. Buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung ke message board ya. Boleh juga deh kalau langsung nanya. Ini saya nanya ya, karena kita dikejar waktu ya, mohon maaf. Silakan. Oke. Untuk bagaimana sebenarnya hukum internasional untuk diplomasi masa depan? Nah, ya terutama juga peran Indonesia. Jadi saya ngelihatnya adalah kita itu ada peluang sebenarnya dalam aspek materialnya, ya artinya value, nilai-nilai substansi dari hukum itu sendiri ya. Kemudian kita melihat juga sebenarnya ada ada peran-peran yang mungkin kita lupakan saat ini dari bahkan ahli hukum kita dan para diplomat kita ya. Kita ingat mungkin teman-teman yang udah pernah ngambil kuliah hukum laut ya, ada konsep archipelagic state itu sampai sekarang di enshrine, dikodifikasi, dikukuhkan dalam UNCLOS bahwa negara kepulauan itu punya cara ngukur teritori yang beda dengan kontinen. Itu adalah inovasi teman-teman semua ya, teman Bapak Ibu sekalian semua yang ini. Sebelumnya, sebelum tahun 82 nggak ada konsep archipelagic state. Jadi pulau itu diukurnya sama kayak negara kontinen. Akibatnya kalau dia kepulauan, itu di tengah-tengah banyak laut-laut kosong, high seas. Nah, siapakah yang melakukan inovasi itu? Adalah Pak Muhtar Kussumatmaja dan Pak Hasim Jalal. Satu Menlu, dua adalah satu diplomat senior kita yang sampai masih hidup, Pak Hasim Jalal, masih ngajar di Pusdiklat. Dialah yang bisa dikatakan menyempurnakan. Dia mungkin tidak menemukan. Dia menyempurnakan konsep ini dan dia jual ketika konvensi pembahasan di Jamaika di Montego Bay itu sampai akhirnya bisa diterima. Nah ini saya kira satu hal yang kita bisa nih para pemikir-pemikir hukum masa depan nih, mungkin teman-teman ada yang hadir di sini atau para diplomat kita ya, mungkin bisa kita punya peran dan ada fakta sejarahnya. Kemudian yang paling baru ini ada yang disebut voluntary agreement untuk produk hasil hutan. Jadi kalau mungkin teman-teman ngikutin soal ekspor kayu ya, ada namanya voluntary partnership agreement (VPA). Itu sekarang kita hanya punya 2 Indonesia dengan Uni Eropa dan Inggris. Itu sifatnya voluntary. Kenapa? Kita bilang sama Inggris sama Uni Eropa, oke, produk kayu saya akan cek, saya akan jamin kepada Anda bahwa dia ditebang, di cultivate dengan cara-cara yang sustainable. Nanti ada mekanismenya, harus jelasin siapa, gimana cara nebang dan sebagainya. Tapi kita voluntary. Kita bilang sama Uni Eropa sama Inggris, kita akan begini voluntary. Nanti kamu verifikasi. Nah, dari hasil itu akibatnya produk-produk hutan kita sekarang alhamdulillah ke Uni Eropa dan Inggris itu lancar. Selama masih ada stempel VPA itu. Nah, ini menurut saya contoh inovasi hukum juga. Jadi salah satu pihak secara voluntary bilang, oke, saya menyerahkan diri pada standar Anda, ini mekanisme ininya, Anda boleh cek, Anda boleh verifikasi, Anda boleh audit. Gitu kira-kira. Ini juga bentuk inovasi hukum yang saya kira sangat luar biasa dan kita praktekkan Indonesia dengan
saat ini dengan Eropa dan Inggris, dan ada arah tren sekarang ini dia akan direplikasi ke banyak negara, model VPA ini. Kemudian yang terakhir, dan kembali ya, posisi kita sebagai regional middle power ya. Ini kan mungkin kalau lagi anak HI, anak politik ngerti banget. Indonesia itu bukan superpower, tapi dia disebut middle power, regional power. Kita kan di Asia Tenggara. Nah, kita tuh sebenarnya sangat punya potensi untuk mendukung suatu, katakanlah tata global yang rule based tadi ya, kalau kita mau mempertahankan. Nah, dengan apa ya? Tadi saya bilang inovasi dalam konteks substansi hukum norma-norma hukum internasional. Pertama yang juga banyak sekarang dilakukan oleh Bu Menlu ya, Ibu Menlu Retno, adalah kita sekarang gigih memperjuangkan akses universal terhadap vaksin. Nah, ini kan suatu presiden baru ya, karena kita belum pernah ngalamin suatu pandemi yang pernah ngalamin tapi tidak seperti ini kondisinya, pandemi yang skala seperti ini. Nah, ini menurut saya sangat berpotensi berevolusi menjadi norma hukum internasional, bahwa vaksin itu adalah akses setiap manusia boleh dapat. Kalau sekarang masih perjanjian bilateral, yang menikmati yang produksi. Cuma karena kita bikin perjanjian bilateral ya kita dapat dari Inggris, dari Amerika, dari Jepang. Tapi increasingly ini orang semua bilang enggak, ini akses universal, siapapun yang buat. Kemudian yang kedua, satu contoh lainnya, Code of Conduct Laut Cina Selatan ini kita lagi berunding sama RRT. Karena kita nggak bisa mendorong RRT untuk benar-benar patuh, akhirnya kita bikin Code of Conduct deh, Rule of the Road. Jadi kalau kapal kamu sama kapal saya papasan, ya jangan nyalain dong meriamnya misalnya. Lampunya matiin atau lampunya nyalain, kasih kode dong bahwa kita niatnya damai. Ini increasingly lagi, walaupun masih belum selesai, tapi ini juga contoh menurut suatu proses yang saya bilang tadi, evolutif ya, terhadap aspek hukum internasional yang menurut saya sangat positif dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan keamanan global. Kemudian yang terakhir, satu contoh lain yang saya bilang tadi, terjadi juga proses standarisasi teknis. Seperti tadi ya, Uni Eropa bikin aturan knalpot, bikin nomor mobil, kita yang VPA tadi, apa sih produk kayu itu standarnya yang sustainable, oh dia harus begini, cara motongnya seperti ini, diawasinnya seperti ini, auditnya seperti ini. Ini increasingly terjadi teman-teman di mana-mana, di berbagai komoditi. Sekarang yang lagi mulai itu adalah dengan suksesnya produk hutan. Nah, sekarang mulai kelapa sawit nih dibahas. Kita tahu negeri kita ini juga banyak menghadapi masalah seperti ini. Ini satu main ekspor kita, tapi banyak digugat orang karena dianggap cultivation-nya tidak sustainable. Nah, ini juga, tapi mulai pembicaraan ke arah, oke, kita standardize saja deh. Gimana sih cara cultivate-nya? Ya, itu sudah mulai pembicaraan ke arah ini. Nah, ini saya lihat juga bentuk-bentuk evolutif norma-norma internasional yang mungkin prosesnya lambat, tapi prosesnya bergerak ke arah sana. Oke, lanjut. Ini terakhir kayaknya. Oke, kesimpulan. Jadi tadi saya kembali untuk sum up bahwa hukum internasional akan selalu menjadi bagian integral dari hubungan internasional diplomasi. Dia akan, bagaimanapun satu negara itu, dia akan behave sesuai dengan kodeks internasional. Sebagai satu cerita aja, saya cerita aja sedikit nih, Pak Bang Dani, dikit aja. Ya. Nazi itu ketika nyerang Jerman Nazi yang menginvasi Polandia, itu mereka pakai pretext bahwa Polandia nyerang duluan. Ya. Dan dia pamerin ini tentara Polandia pakai seragam dan sebagainya. Ternyata ketika mereka tertangkap, ini dokumen interogasi perwira sekutu. Dia ngaku itu tentara Jerman sendiri atau siapalah disuruh itu. Tapi jadi zaman itu udah pakai hoax ya? Ya, sudah ada hoax, ada Facebook. Jadi apa? Kan dia tetap pada intinya, walaupun dia melakukan agresi, dia tetap memerlukan justifikasi kan. Nah, ini uniknya. Dia tetap perlu justifikasi. Oh, saya begini karena di Polandia nyerang duluan kok. Nah, unik kan? Ya, jadi itu tanggung jawabnya Nazi Jerman ya? Aja. Kementerian Propaganda kalau nggak salah. Iya. Even Nazi Jerman aja yang jelas-jelas negara agresor, dia butuh pretext, dia butuh justifikasi. Ya. Jadi saya bilang hukum internasional akan selalu menjadi bagian integral dalam hukum internasional dan diplomasi, saya kira. Kemudian hukum internasional juga masih kita akui masih menghadapi berbagai tantangan terkait dinamika hubungan internasional saat ini. Ya, konflik, ketidakpatuhan dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan, Indonesia kita sebagai satu negara yang terkemuka itu kita dapat berperan. Tapi saya melihatnya khusus dalam inovasi norma-norma internasional supaya kita bisa menguphold tata global yang rule based ini. Kenapa ya tata global yang rule based ini menurut saya perlu diuphold walaupun dia bukan bentukan kita. Karena by and large itu telah memberikan kita suatu ruang menurut saya, stabilitas dan perdamaian. For better or worse ya, kita harus akui. The last 70 years itu kan nggak ada konflik besar. Ya kan? Terjadi penguatan-penguatan, terjadi kooperasi-kooperasi antara entitas-entitas internasional yang makin membaik. Jadi kita menurut saya perlu menguphold tata global yang ya jangan liberal lah, rule based order lah, ya. Supaya apa ya? Itu tadi semoga bisa mendorong terciptanya dunia yang lebih stabil dan damai. Oke, itu aja. Makasih. Baik, Bang Vito, terima kasih. Ini sudah masuk satu pertanyaan di message box, mau dijawab atau dikumpul dulu 3-3? Kalau ada satu pertanyaan lagi, kalau nggak saya jawab dulu. Baik. Dari Pak Bang Wilman,
Pak, izin bertanya, misalkan ada negara yang melanggar hukum internasional, sanksi yang akan diberlakukan pada negara itu apa ya, Pak? Lalu, apa perbedaan diplomasi di tiap negara? Oke, Wilman ya. Oke, makasih Mas Wilman, Pak Wilman. Jadi itulah uniknya hukum internasional ya. Sifatnya kan dia tuh kan lebih koordinatif ya, dan lebih voluntary. Jadi memang itu repotnya nggak ada sanksi sebenarnya. Negara bisa get away dengan apa? Dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum internasional. Tapi ada faktor-faktor pressure yang bagaimanapun juga membuat dia harus behave. Pertama, dia bisa diboykot, ya. Terus citranya kan jelek sebagai satu negara. Itu sekarang even ya saya nggak sebut lah. Ada beberapa negara yang notorious lah. Dia tetap ikut Dewan HAM, ikut ini, ikut untuk nunjukin ada ya. untuk nunjukin saya patuh loh. Gitu. Jadi ada faktor bahwa dia malu juga. Gitu. Kalau dilihat orang, oh lo ngelanggar lo gitu. Dia malu juga. Gitu. Dia berusaha at least acting bahwa dia mematuhi hukum internasional. Gitu. Jadi sifatnya lebih peer pressure tadi ya, peer pressure. Dan ada yang memang efektif juga. Beberapa seksi embargo yang dilakukan oleh Dewan Keamanan seperti perang Korea, perang Irak itu cukup ini dan beberapa konflik di Afrika itu cukup efektif memaksa para pihak terlibat untuk lebih behave. Jadi memang dia tidak sama, makanya itu tadi jangan dia di frame seperti hukum domestik karena memang nggak sama gitu. Tapi menurut saya nggak bilang hukum internasional itu hukum nggak ada, saya nggak setuju. Atau hukum internasional itu hukum yang lemah, ada juga. Tapi menurut saya hukum internasional hukum yang unik. Dia punya karakteristiknya sendiri, dia punya keterikatannya sendiri yang nggak sama dengan domestik. Ya, berarti kalau dari Bang Vito tadi menjawab pertanyaan Bang Wilman ini adalah ini lebih kepada peer sanction ya? Iya, menurut saya gitu. Berarti walaupun kalau ada memang yang punitif sifatnya kayak Dewan Keamanan, tapi Dewan Keamanan atau misalnya itu lebih kuat. Misalnya udah ada konvensi kayak Mahkamah Eropa itu mungkin bisa ya. Jadi dia sudah mengikatkan diri. Ya, itu kemudian yang pertanyaan kedua dari Pak Wilman juga ini sebenarnya seperti pertanyaan mengenai karakteristik nih. Apa ada perbedaan diplomasi di tiap negara? Perbedaan diplomasi masuk gimana ya? Tapi gini mungkin lebih gaya Pak, gaya style saya kira ya. Umumnya diplomasi itu kan instrumen ya. Jadi macam-macam, ada yang negosiasi, ada yang dialog, ada yang sifatnya sanksi, embargo juga itu juga bentuk diplomasi. Jadi saya kira sebenarnya largely hampir sama, universal. Dan itu yang saya bilang tadi, kenapa hukum internasional itu masih akan laku dipakai? Karena orang itu ada certain universal moral behavior yang dari dulu akan dipakai terus. Yang beda mungkin hanya kalau saya yang ngalami sendiri ya, dari pengalaman saya sebagai selama menjalankan profesi diplomat, yang beda tuh semua stylenya ada. Ada negara yang kaku banget, nggak bisa diapa-apain. Pokoknya kalau udah A ya A. Gitu. Ya, satu tetangga agresif sekali ya. Satu tetangga kita yang besar-besar di utara itu misalnya, itu kaku sekali. Ada yang halus, lembut, tapi sebenarnya keras juga. Kayaknya kayak orang ya tapi nggak mau ya nggak mau. Gitu. Ada yang gayanya kayak koboi, masuk tuh gubrak, ada juga gitu. Tapi itu cuma style, largely high style. Basically ya sama, dia mau ngamanin kepentingan nasionalnya. Baik, berarti tergantung kepentingan nasional lebih ya. Iya, tetap itu. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya juga mau nanya, boleh ya, mumpung ketemu pakar. Ini Pak Vito ini akan melanjutkan tradisi dari Haji Agus Salim, Pak Mohtar, Pak Ali Alatas, wah itu ahli semua. Oke, Bang Vito, tadi udah ngomong soal ada Mahkamah Nuremberg. Saya mau ngambil misal dari posisi seorang yang logistik. Siap. Ya, dari sisi logistik misalnya, orang menganggap terobosan yang disebut terobosan dari Mahkamah Nuremberg itu tidak adil karena diskriminatif. Iya. Menguntungkan pihak yang menang perang. Betul. Kalau misalnya, bukan Nuremberg, sorry, saya lebih Mahkamah Nuremberg atau yang di Tokyo ya. Iya. Misalnya William Goring digantung ya, Jenderal Tojo juga digantung. Iya. Ya. Harusnya Henry Truman juga digantung. Berapa ratus ribu orang. Iya. Terus harusnya juga Joseph Stalin digantung dia. 20 juta orang Rusia sendiri mati. Bukan sekutu. Pendapatnya gimana Pak Vito? Iya. Memang itu Hermann Göring sendiri yang ngomong. Saya bukan advokat Hermann Göring itu ya? hari pertama prosidingnya dia bilang, ini bukan pengadilan sebenarnya, ini pengadilan pura-pura. Karena kamu kan mengadili saya karena kamu menang. Kalau saya menang, ini pengadilannya di Virginia, saya ngadilin kamu. Ya, tapi that's a very valid kritik menurut saya. Dan memang banyak bahkan orang Barat dalam artian sekutu sendiri mengakui ini kalau ini kita bisa gini karena kita menang. Tapi kalau saya melihatnya gini, Pak Bang Dani, itu Nuremberg itu kalau legalistik
value-nya itu masih akan debat. Tapi saya melihat dari sisi kepeloporannya. Karena sebelum itu nggak ada, orang nggak, ya kalau dia pejabat, dia melaksanakan perintah yang sah dari negerinya, dia imun, nggak berlaku lagi gitu. Bahwa memang ada bias-bias bahwa ya kamu kan menang gitu, ya itu tidak terhindarkan. Tapi karena kalau saya cenderung melihatnya dari groundbreaking dari situ, karena itu akhirnya jadi diturut sampai sekarang, dan itu semua orang mengakui putusan di Nuremberg itulah menjadi embrio dari ICC sekarang, International Criminal Court, yang kita Court, terus juga dari tindak pidana internasional yang tadinya tindak pidana perang saja berdasarkan Komisi Jenewa, terus sampai sekarang ada tindak pidana terhadap kemanusiaan ya. Betul, iya. Bang Vito pernah terlibat juga kan dulu di tim-tim ya? Iya, betul. Itu saya makanya mau cerita sedikit. Jadi itu sebelum Nuremberg nggak ada orang ngomong gitu. Ya orang, aduh kok kamu kejam banget ya, paling gitu aja. Perang tuh brutal ya brutal gitu. Nah, Nuremberg lah yang menganggukkan nggak bisa. Perang terus ada behavior-nya, ada certain limitation yang kamu nggak bisa. Nggak boleh namakin orang sipil, jelas kan. Ya, yang harus orang yang bersenjata. Kok bahkan di tentara ketangkep, tentara kombatan enemy tangkep. Itu ada certainnya, harus dikasih makan, harus ditangkap gitu, nggak boleh. Karena dia tawanan disiksa seenaknya, itu nggak ada. Bahwa pada prakteknya di lapangan masih dilanggar, ya itu ya di hukum domestik juga begitu kan. Orang masih melakukan pelanggaran pidana juga, walaupun hukumnya udah jelas lebih keras lagi. Masalah jadi, hukuman mati terhadap presiden terpilih, tanda kutip ya, Saddam Hussein. Dia ditangkap oleh tentara Amerika, kemudian dihukum oleh pemimpin de facto Irak, bentukan Amerika. Gimana pendapat Bang Fit? Ini kita sambil nunggu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Itu juga unik. Karena memang saya nggak ikut proceedingnya ya, tapi apparently pengadilan, kayaknya arbitrary tribunalnya Irak tuh memutuskan dia bersalah. Betul. Dan langsung digantung kalau nggak salah. Iya. Kalau saya ngeliatnya lagi-lagi Amerika di situ cukup cerdik, karena kan yang ngadilin bukan hakimnya dia. Dia bisa bilang bahwa ini saya dengan segala keterbatasan ya, karena saya nggak ngikutin ya Bang Dani. Itu kan orang Irak sendiri kok yang hukum gitu. Jadi ya kalau saya jadi orang lain bilang ya memang kita buktiin kok hukum pidana kita jelas kok, dia bunuh orang gini-gini, dan itu memang rahasia umum. Dia ini another despot yang melakukan pelanggaran hak di kemana-mana gitu. Jadi kalau memang itu diadili di Mahkamah Internasional, itu mau jadi pertanyaan saya. Tapi karena itu sifatnya, saya lihat rekaman itunya ya waktu dia dieksekusi, itu kayaknya purely domestik gitu. Di sini Amerika cukup cerdik, tapi pasti Amerika bantuin, saya kira itu legal investigation-nya segala macam dibantu. Jadi mungkin dalam pembuktian hukum nasional Irak ya memang dia terbukti melanggar gitu. Ada memang tindak-tindak pidana yang against humanity yang dilakukan olehnya, dan itu memang rahasia umum Bang Dani gitu. Sampai diinvasi pun orang tahu dia ini despot. Oke, belum ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan raise hand juga boleh. Ada pertanyaan? Oke, terus berikutnya tadi Bang Vito sudah bilang bahwa kita sekarang middle power ya. Iya. Middle power. Tapi setahu saya kekuatan diplomasi itu kan untuk memberlakukan hukum internasional sangat tergantung pada pelakunya, kekuatan diplomasinya, kekuatan power ekonomi, dan kekuatan power militer terutama ya. Anomali yang kita bisa, bukan anomali, perbandingan misalnya antara Amerika atau Singapura. Singapura negara yang kecil tapi eksis. Iya. Tahu-tahu sekarang udah militernya lebih kuat dari kita. Iya. Tahu-tahu, tapi ya dia nggak akan bisa hidup. Nah, Indonesia di mana antara Singapura sama Amerika, posisi Indonesia? Iya, ya itu tadi, makanya bahasa politiknya middle power. Singapura sebenarnya bahkan menariknya, Singapura tuh nggak pernah dianggap middle power, Bang Dani. Bang Dani Google aja. Nobody says Singapura is middle power. Dia orang mengakui bahwa dia ini punya certain strategic position. Pertama dia hub, dia financial economic hub, ya kan, service hub di Asia. Tapi setahu saya, makanya mau nih teman-teman yang dengar koreksi saya nggak pernah dengar Singapura itu, Singapura is regional power, nggak ada yang bilang. Jadi, Singapura is middle power, nggak ada. Bahasa itu selalu dikasih ke kita umumnya. Indonesia is middle power, regional power. Nah, kalau posisi ya susah ya, karena power itu sesuatu yang sifatnya sebenarnya agak gimana ya, agak susah diukur ya. Tapi ada indikasi-indikasinya lah gitu ya. Kalau dari misalnya ya, kalau yang paling kasar aja tentara gitu. Kalau dari jumlah personel kita emang di tengah kok, Bang Dani. Itu nanti saya nggak bisa share nih.
ada itu namanya SIPRI ya, lembaga kajian soal pertahanan. Dia bikin tahun berapa itu Indonesia itu nomor belasan lah gitu. Soal intum personel ya. Kita di tengah karena kita tidak cukup kuat untuk naik, tapi kita juga terlalu besar untuk dijatuhkan kan? Iya, kira-kira seperti itulah. Kalau sampai kita jatuh, gitu. Efek domino regional akan ikut semua. Iya, jadi kita punya bot. Halo? Itu tadi maksud saya. Kita punya, karena kita maunya gini ya, kamu ikut deh gitu, misalnya diplomasinya. Contohnya ASEAN Charter itu ASEAN Charter yang 2003, yang 3 pilar itu, yang apa, ekonomi, politik, sosial budaya. Itu kita kreatornya. Itu ada Pak Hasan Wirayuda, Menlu waktu itu yang come up dengan ide itu. Dan toh ngikut kan? Dan di situ masuk harus ngakuin hak politik, menjunjung HAM, ya yang bahkan kayak Vietnam, Laos, Kamboja ya manut. Ya udah. Saya masih ingat ceritanya Pak Hasan. Pak Hasan, halo? Oh, saya masih ingat sekali ceritanya Pak Hasan memaki-maki diplomat Australia. Mungkin. Soal deklarasi waktu itu Australia melakukan deklarasi 1000 mil harus report. Iya. Iya. Sedangkan batas terluar dia kan Christmas Island, pas di selatan Jawa itu. Iya. Ya dia narik sama kayak Cina yang sekarang yang mungkin Bang Dadi pernah dengar atau teman-teman yang 9 dash line itu yang kayak di Danaka itu nggak ada sama sekali ininya dasar hukumnya. Itu yang tadi saya bilang PCIJ itu ada kemungkinan kita membentuk koalisi militer nggak Bang Vito? Kita pulau banyak. Ini highly politik. Ngomong langsung loh. Ya. Kita kan kenapa kita independent and free kan? Perlugri kita adalah prinsip bebas aktif. Karena kita emang enshrined by the Constitution, enshrined by the philosophy. Kita kecil kita selalu bilang bebas aktif. Ya, tapi itu masih at least para decision maker kita masih ngomong gitu Bang Rani, bahwa kita tidak akan mengikat aliansi dengan siapapun. Maaf Bang Rani, ada pertanyaan nih, kasihan nih dari Tanti. Selamat siang Pak Vito, saya Tanti dari Untar semester 4. Untuk kasus Natuna, bagaimana sikap pemerintah RI dan apakah negara lain yang mendukung Natuna sebagai bagian dari wilayah RI? Apakah Cina sudah meratifikasi perjanjian internasionalnya khusus mengenai Natuna? Berarti ini termasuk Laut Natuna Utara atau orang Cina bilang Laut Cina Selatan? Ini perlu kita luruskan ya. Natuna itu sebenarnya kita nggak punya dispute dengan Natuna, dengan RRT, karena Natuna itu jelas teritori kita. Persoalannya di ZEE-nya. Gitu. ZEE-nya kita ini sering dilanggar sama mereka. Kita tidak mengklaim Spratly. Yang gini ya, Laut Cina Selatan itu ada 2 masalah. Ada yang di utara sedikit, Paracel Spratly. Itu yang direbutin antara Vietnam, Malaysia, Taiwan, RRT, dan sebagainya. Kita nggak akuin, memang kita nggak pernah ngakuin, itu bukan wilayah kita. Nah, masalahnya Cina itu memang sering masuk ke dalam mengincursion ya, ke dalam ZEE kita di Laut Natuna. Tapi kalau soal kedaulatan, soal teritori, itu jelas. RRT pun bilang, itu teritori kita. Cuma dispute mana yang high sea, mana yang ZEE, ini yang dia suka, enggak itu high sea, bukan ZEE. Nah, ini yang back and forth terus. Kita negur dia balas lagi bilang, enggak, kita nggak melanggar. Gitu. Jadi kita nggak ada territorial dispute dengan Cina sebenarnya. Karena yang dia melakukan itu adalah incursion terhadap ZEE kita kalau kita nggak salah. Dan tidak ada yang mendispute bilang, oh Natuna bukan punya Indonesia. Punya. Yang dia dispute itu dengan di utara, yang Paracel Strategi, yang Laut Cina yang ke sana. Nah itu memang dia dispute dengan Filipina, dengan Vietnam, itu yang nggak selesai sampai hari ini. Nah kalau tadi bilang Cina sudah meratifikasi, saya kurang agak nggak ngerti ya. Perjanjian internasional mana yang diratifikasi? Kalau UNCLOS, tahu saya dia ratifikasi, karena seluruh dunia yang nggak ratifikasi UNCLOS itu cuma Amerika sama Turki. Cina pun ratifikasi. Ya? Kalau nggak salah ya, setahu saya hanya 2 yang itu, yang tidak ratifikasi, Amerika sama Turki. Oh baik, alhamdulillah. Mohon terjawab ya nanti ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Masih ada lagi panitia, berapa waktu yang kita punya? Kalau hitungan saya ini masih ada 3 menit. Oke, jawabnya UNCLOS ya. Saya jawab aja. RRT kayaknya ratifikasi UNCLOS deh, Mbak Tanti. Kayaknya ya. Setahu saya karena cuma Amerika sama Turki yang enggak. Ada lagi? Saat-saat terakhir. Oh ya, Bang Vito. Tadi Bang Vito dengar mereka incursion ke ZEE kita. Dan setahu saya sempat berapa kali ada kontak antara Coast Guard mereka, kapal ya, yang ngikutin armada ikan dengan, kalau bukan armada ikan kita, ya kapal Coast Guard kita yang dari Departemen Perhubungan. Bakamla. Ya. Itu sudah dianggap sebagai insiden internasional tidak, Mbak? Alasan perang bukan? Yes. Ya kalau insiden internasional sih insiden, tapi mungkin kita kan sama-sama, kayaknya kita sama dia sama-sama berusaha mendownplay itu.
dia juga nggak mau lah kebanyakan musuh kan. Jadi dia kalau internasional mungkin ada karakteristik internasionalnya. Kalau perang sih enggak lah. Tanda agresi belum ya? Sekarang ini walaupun saya nggak bisa bilang ini ya, insentif untuk orang melakukan agresi bersenjata itu semakin kurang. Kalau ada negara yang masih begitu, itu benar-benar dia udah nekat. Sekarang ini masih berlanjut kayak tren waktu perang dingin, Bang Dani. Orang itu pakai proxy. Jadi saya hire Bang Dani, lu kerjain ini ya gitu, lu serang ini ya. Saya kasih senjata, supply lah. Masih itu trennya. Tapi kalau dia sendiri turun nyerang, itu masih saya, kecuali Rusia sama Crimea, itu memang agak-agak. Itu pun dia kan nggak bilang tentara Rusia, dia bilang itu sukarelawan. Tapi sejarahnya itu panjang dari masing-masing, yang satu masih kekaisaran, yang satu ya. masih. Maksud saya berikan contoh bahwa untuk melakukan agresi terbuka kayak Jerman dulu tuh kayaknya udah. Tapi kita nggak tahu ya, at least sekarang trennya seperti itu. Baik. Panitia bagaimana? Apakah kita akhiri sekarang? Itu masih ada waktu? Kayaknya udah habis nih. Kayaknya masih gangguan. Masih tinggal 2 menit lagi, Pak. 2 menit katanya. Oke, pesan penutup Bang Vito. Siap. Buat teman-teman, apalagi buat adik-adik yang mungkin bisa jadi diplomat ini kemudian hari. Iya, oke. Saya kalau ada yang minat sama jadi diplomat, saya sangat senang. Percayalah, is a very unique and very rewarding profession. Kita selalu berada di front seat ya, peristiwa-peristiwa historik yang orang lain nggak tahu. Kita berada di suatu tempat yang orang nggak tahu, tetap ada di situ yang cuma kita lihat di koran, di TV. Kita ada di sana, kita hadir di sana. Kita akan banyak sekali bersentuhan dengan orang, budaya lain, negara lain yang sangat menarik dan sangat semakin memperkaya knowledge kita, personality kita, dan mengenhance diri kita. It's a very profound profesi, dan suatu profesi tertua juga. Tadi saya bilang dari zaman dulu juga orang udah ada diplomat gitu. Cuma bedanya zaman dulu ribuan tahun lalu itu orang dia hanya bawa surat ketemu raja yang negara dia pulang. Nah, yang sekarang kayak saya tinggal punya rumah itu hanya 100 tahun terakhir. Oh, kok kayaknya kalau balik-balik kayaknya nggak ini ya. Ya udah tinggal aja buka kedutaan di situ. Itu baru 100-200 tahun terakhir. Dulu nggak, orang sebulan pulang gitu. Jadi ini waktu diplomat profesi yang sangat-sangat tua, dan persoalan internasional itu sangat menarik, dinamikanya sangat menarik. Kita berada dalam suatu struktur masyarakat internasional yang memang unfortunately tidak sempurna, tapi saya optimis. Kita walaupun ya ada gangguan berbagai ada tantangan, tapi kita ke arah yang lebih positif. Dan saya berharap teman-teman adik-adik yang dengar sini, atau teman yang hukum internasional atau yang orang politik internasional atau hubungan internasional, let's join and our diplomasi. Diplomasi nggak cuma diplomat loh. Semua orang bisa. Kemarin teman saya Yosep juga ada bilang, let's contribute to our diplomacy. Indonesia tuh bisa punya peranan, kita bisa ikut berperan memberikan positif terhadap tata global yang sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Vito. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kira kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih Pak Datia. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bang Dani. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Vito dan Pak Moderator Bapak Dani, dan juga pada para peserta dalam sesi ini. Saya mohon izin untuk menutup sesi ini dengan video penutup. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sekali lagi. Oke, terima kasih semua ya. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dani, terima kasih semuanya. Izin pamit.